المصطفى سيدنا وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والموحدين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذنا وأساتذ أساتذنا نفعنا الله من علومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Allah ijtima'an taman mubarakan khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardatika bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, para bapak pencinta agama, para ibu penggemar ilmu, segenap pengurus dan juga jamaah setia Masjid Al-Husna rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita masih dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Allah memberikan pertolongan kepada kita supaya kaki kita ringan dilangkahkan menuju kebaikan. Hati kita pun tergerak mendengar lantunan alunan suara azan yang memanggil kita. Lalu kaki kita melangkah masuk ke masjid ini, ruku dan sujud bersama-sama dalam pelaksanaan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita kerjakan bersama di Masjid Al-Husna ini diterima di sisi Allah sebagai amal soleh kita untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, kita dengan fasih lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Ketika amal kita ditimbang, mudah-mudahan banyak amal kebaikan kita. Ketika kita terima rapot, buku catatan amal, mudah-mudahan terimanya di tangan kanan. Ketika kita melewati sirat, jembatan yang membentang menuju surga melewati neraka, mudah-mudahan kita lancar. Bahkan bisa jadi istimewa, kalbar fil khatib, seperti kilat yang menyambar. Alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan subuh kali ini saya akan membahas bahasan atau tema yang ringan-ringan saja. Biasanya kalau ngaji senangnya yang ringan-ringan Pak ya, supaya agak ngantuk. Ya. Ringan, tapi bisa jadi dari kalimat atau bahasan yang ringan ini maknanya sangat dalam. Dan Allah membantu kita untuk bisa mengamalkan. Jadi ilmu itu sebetulnya ya syukur banyak, tapi sedikit yang terpenting itu diamalkan, gitu kan? Nah, ketimbang banyak tapi berhambur, ya, sehingga para ulama mengatakan qalilun tadum khairun min katsiril fard. Sedikit tapi mudawamah, istiqomah, diamalkan itu lebih utama ketimbang banyak tapi lari enggak karu-karuan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Istilah orang Bandung itu barho, bubar poho. Ya, apa poho itu? Lali. Ya, begitu bubar ditanya sama bini, apa Pak yang dibahas di masjid? Enggak tahu. Ya, tadi mantap betul. Ya. Tapi ketika di jalan beberapa langkahnya udah hilang. Ya, bisa jadi pelajarannya terlalu berat. Atau ya bisa jadi umumnya kita penyakitnya begitu, barho. Ya, bubar poho. Ya. Yang ringan belum tentu Pak. Istilahnya kalau ringan ini barangkali hasilnya ringan juga. Ya enggak mesti juga Pak. Di dalam agama itu ada. Sehingga dalam hadis itu kan dikatakan kalimatani. Ya, dua kalimat ini. Ya, khofifatani fil lisan. Ringan sebetulnya dalam lidah, tapi sakilatani fil mizan. Berat dalam timbangan. Ya, belum tentu yang ringan tapi bisa jadi berat dalam timbangan. Habibatani ala Rahman. Ya. Dicintai di sisi Allah yang Maha Rahman. Jadi bisa jadi yang ringan-ringan ini nilainya berat juga Pak. Kan di dalam agama ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah yang berat, modalnya besar. Ada ibadah yang berat, modalnya ringan. Ada ibadah yang ringan, modalnya murah, begitu kan ya? Nah, kita yang ringan-ringan aja lah, begitu kan?
Saya ambilkan dari kitab Tanbihul Ghafilin. Sebetulnya sudah saya print tadi sebelum berangkat itu, tapi kok error ya printernya, sehingga sebagiannya ada muncul tulisannya itu, sebagian ada yang hilang-hilang gini. Ya, kalau siapa tahu yang mau megang boleh ya. Kalau kitab aslinya ini apa? Tanbihul Ghafilin. Ya, tanbih itu artinya mengingatkan, ya. Nabbaha yunabbihu tanbihan, mengingatkan. Ya, kalau bahasa orang Sunda itu pangeling-eling, ya, makanya banyak itu nazoman-nazoman bahasa Sunda, eling-eling umat muslimin muslimat. Nah, itu kan tanbih, mengingatkan, ya. Atau dalam bahasa pupuh itu kan sinom, ya, kidung-kidung gitu kan, eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, begitu kan ya. Nah, itu kan bahasanya begitulah. Ya, ini kalau bahasa itu tanbih, bahasa Arab. Tanbih itu mengingatkan kepada siapa? Al-ghafilin, kepada orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Kita ini mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Jadi harus banyak diingatkan, Pak. Nah, kitab ini isinya mengingatkan. Ya, siapa tahu lalai, siapa tahu lupa. Ya, maka adalah karangan daripada Al-Faqih Az-Zahid Al-Alim Al-Amil Al-Ustadz Al-Muhaddis, ya, Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu taala an, ya, yang masyhur disebutnya dengan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, ya. Ini di halaman 171, ya, yang ada kitabnya. Yang mau nyimak silahkan, ada fotokopi apa tuh, di print, ya, printannya. Tapi ya ada sebagian mungkin error, ya silahkan aja, kanan kiri belakang satu-satu, ya. Mungkin bisa sedikit-sedikit diraba-raba, ya, yang enggak yang itu, nah, tintanya mungkin atau printernya belakang mungkin kanan satu, belakang satu. Baik, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya. Qala al-faqih rahimahullahu, al-faqih al-alim Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, qala, apa yang dikatakan oleh beliau, ya, man hafidho sab'a kalimat. Hafidho itu artinya menjaga, memelihara. Jadi kalau ada hafiz Quran, bukan hanya hafal, Pak, tapi harus dijaga, dipelihara hafalannya, baru itu hafiz. Kalau hanya hafal langsung hilang, bukan hafiz, Pak. Ya. Kalau hafiz itu dihafal, ya, dibaca, dijaga, dipelihara, itu kan baru hafiz. Makanya seorang hafiz itu kan harus murojaah, ya, mengulang-ulang hafalannya supaya tidak hilang dari ingatannya. Itu hafiz, Pak. Jadi hanya selewat aja hafal langsung, ya, lari tadi batu kemana hafalannya, ya, bukan hafiz. Hafiz itu harus dijaga, dipelihara. Nah, di sini siapa orang man hafidho, siapa orang yang menjaga, memelihara sab'a kalimat, 7 kalimat, nggak usah banyak, Pak, 7 aja, 7 kalimat dijaga, pelihara dalam ucapan kita, dalam kehidupan kita, jaga, pelihara, ya. Fahuwa indallahi syarifun, maka orang itu di sisi Allah akan menjadi orang yang mulia. Ya. Wa indal malaikati syarifun, begitu juga di sisi malaikat akan menjadi orang yang mulia. Segan, Pak, malaikat kepada kita kalau kita menjaga, memelihara ini. Kenapa? Dimuliakan. Dimuliakan oleh malaikat, dimuliakan oleh Allah, ya.
kalimat ini. Kemudian wa ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bayangkan Pak. Siapa orang yang mengaku tidak punya dosa? Sombong Pak. Ya. Kita ini banyak dosa Pak. Mulai dari rumah sampai keluar rumah. Mulai dari tidur, mau tidur sampai bangun tidur. Tidur aja barangkali. Karena kalau tidur itu nggak kena hitam Pak. Pena malaikat itu diangkat. Ya. Di antaranya dari orang yang tidur anin naum hatta yastaiqidha. Orang yang tidur sehingga bangun. Baru kalau lagi tidur itu nggak ada catatan Pak. Ya. Dari mulai kita sebelum tidur banyak dosa. Bangun tidur ada dosa lagi. Gitu kan ya. Bahkan sebelum tidur itu kadang-kadang sama bini gosipin tetangga. Dosa lagi begitu kan. Jadi banyak dosa. Jadi yang terpenting gimana? Pengakuan bahwa kita ini banyak dosa. Setelah pengakuan banyak dosa, cari amal yang bisa menghapus dosa. Nah, diantaranya 7 kalimat ini kalau kita jaga, kita pelihara, bukan hanya kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat, dihapus dosa-dosa kita. Wa in kana misla jabadil bahr, meskipun dosanya itu sebanyak buih di atas lautan. Wa yajidu halawatat ta'at, ia akan menemukan, merasakan manisnya ketaatan. Ya. Sholat terasa indah, ya, terasa manis. Berat terasa ringan, jauh terasa dekat. Itu kalau sudah merasakan manisnya taat, tidak terbebani. Ya, sampean meskipun jauh tidak terbebani. Berat subuh bangun tidak terbebani. Kenapa? Udah merasakan manisnya ketaatan, terasa ringan. Betul ya? Kenapa? Panggilan iman itu kalau sudah merasakan manisnya iman. Ya? Nah, dia akan merasakan halawat ta'at, manisnya ketaatan, dan juga wa takunu hayatuhu wa mamatuhu khairan lahu. Yang terpenting hidup dan matinya ia akan selalu berada dalam kebaikan. Hidupnya menjadi orang yang baik, matinya menjadi mati yang baik. Bahasa Arabnya husna. Husna ini orang-orang baik. Ya, al-husna. Kemudian kumpulan orang-orang baik gitu kan ya. Tuh, asmaul husna, nama-namanya yang baik. Gitu kan? Husnul khotimah, wafatnya juga menjadi wafat yang baik. Gitu kan? Nah, jadi orang yang mengamalkan, menjaga mulai 7 kalimat ini, hidup dan matinya, fa insyaallah akan berada di dalam kebaikan. Yang pertama, awaluha ayyakula inda ibtida'i kulli syai' bismillah. Yang pertama, biasakan, jaga, pelihara dalam kehidupan kita. Ketika memulai suatu pekerjaan, awali dengan bismillah. Kan? Ini ringan-ringan sebetulnya Pak. Tapi kadang-kadang Pak, dalam pelaksanaannya tidak semudah itu Pak. Dianggap sepele, tapi kadang-kadang mau makan aja karena terlalu lapar atau terlalu selera, lupa baca bismillah. Banyak tuh. Udah tengah perjalanan habis 1 piring baru ingat. Lupa ini ya. Pulang dari kerjaan saking laparnya baru ingat, lupa dah baca bismillah. Nah, kalau kita lupa di awal, maka datangkanlah, bacalah di tengah-tengahnya. Bismillahi fi awalihi wa akhirih, atau bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, baca. Karena itu tadi, ya kadang-kadang begitu, berat Pak melaksanakan. Melakukan sesuatu kadang-kadang karena terlalu semangat lupa. Padahal bismillah ini Pak, memang kalimatnya ringan Pak, tapi efeknya besar. Ya. Kata para ulama, kenapa setiap pekerjaan itu harus diawali dengan bismillah? Tujuannya tahsilan lil barokah, supaya menghasilkan barokah. Kerja kita ya ada hasilnya berkah.
Makan kita jadi energi, itu kan ya dimakan. Berkah, semangat ngaji, semangat sholat, tidur, bismillahirrahmanirrahim, berkah tidurnya. Kenapa? Tidur itu kalau gak berkah Pak, gelisah, mimpi yang aneh-aneh, begitu kan ya, yang buruk-buruk, tidurnya gak nyaman. Nah, tidur harus barokah, makan harus barokah, kerja harus barokah. Pokoknya apapun perbuatan yang baik diawali dengan bismillah. Sebagaimana sabda Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap perbuatan pekerjaan baik gak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan itu aqta, putus. Ya, putus itu diibaratkan oleh para ulama seperti orang yang putus salah satu organ tubuh. Misalnya ada manusia tapi gak ada sebelah tangan, ya itu ya manusia juga tapi gak sempurna, gitu kan ya. Iya, tidak ada sebelah kaki, ya manusia juga tapi gak sempurna. Begitu juga kalau pekerjaan tidak baca bismillah, yang baik gak baca bismillah, itu qalilul barokah. Kalaupun ada barokahnya sedikit, gak sempurna, begitu kan ya. Nah, maka kata Rasulullah, kalau gak baca bismillah, akala ma'ahu syaiton, makannya dibarengi syaiton. Mungkin banyak makannya, ya, tapi bawaannya ngantuk, gak semangat, apalagi ibadah, ya. Kok kurus terus, tidak gemuk-gemuk. Mungkin barangkali yang setengah piringnya sama syaiton. Ngerecokin ke situ kan. Hubungan suami istri gak baca bismillah, mentang-mentang rindu berat, 2 minggu gak ketemu, kerja di lokasi, main tancap gas aja, gak baca bismillah, jamaah ma'ahu syaiton, persetubuhannya dibarengi syaiton. Kalau jadi anak susah diatur, nakalnya setengah mati. Bisa jadi tuh faktor kita dulu terlalu gegabah, ya, terlalu semangat, lupa gak baca bismillah. Maka sebelum nyalahkan anak kita, introspeksi dulu Pak. Oh, barangkali pas buat jadi tidak baca bismillah. Hati-hati Pak, ini berdampak loh Pak, ya, untuk barokah, ya. Nah itu yang pertama, singkat aja karena waktunya juga singkat. Kemudian wasani ayyakula ba'dal faraghi min kulli syai' alhamdulillah. Ya, yang keduanya ketika selesai dari urusan apapun, pekerjaan apapun, maka apa? Akhiri dengan alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diberkahi Allah. Oh, gitu kan ya? Ya indah Pak, mudah ringan. Bahkan kata Al-Quran kan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin hati orang yang menerima. Sedekah pahalanya besar, tapi kalau nyakitin orang yang menerima, lebih baik ucapan-ucapan yang baik saja deh. Ya, falyakul khairan, ucapan-ucapan yang baik. Kalau nggak bisa, awliyasmut, diam saja sudah. Ya, ucapan yang baik. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah di awalnya, alhamdulillah di akhirnya. Tuh 2, ya. Kemudian yang ketiga, wasalisu idza jaro ala lisanihi lagwun au amalu su'in qalla au kasur yaqulu ba'dahu astaghfirullah. Yang ketiga, apabila berjalan di atas lidahnya, bahkan bisa jadi ada unsur menjelek-jelekan orang, menggibah orang, tidak terasa lisan itu ngomong ngalor gitu, ujung-ujungnya menjelek-jelekan orang, betul ya? Atau ada perbuatan yang jahat, ya, ucapan-ucapan hasud, ya, perbuatan-perbuatan yang membawa kemudorotan, bukan hanya sendiri
begitu kan? Nah, ketika kita melakukan hal itu lalu kita sadar sedikit atau banyak, maka cepat-cepat akhiri dengan ya di luar kemampuan kendali kita, betul Pak ya? Coba kalau sama teman, ujung-ujungnya ngomongin teman kita, gitu kan ya? Nah, kalau ngomong, karena kalau kejahatan itu ada keringanan Pak, ada dispensasi. Kalau kita berbuat jahat itu pagi atau hari, kenapa? Ngasih kesempatan kepada Allah, kepada hamba-hambanya sadar enggak, taubat enggak. Beda dengan kebaikan Pak. Kalau kebaikan itu baru inginnya saja, itu sudah satu kebaikan. Apalagi melaksanakannya. Tapi kalau satu dosa, Allah masih memberikan kesempatan Pak. Ya, tidak langsung Pak. Kalau pagi, siang, nanti terbenam matahari. Kalau nggak tobat-tobat, nggak sadar-sadar, baru dicatat Pak. Luar biasa adilnya Allah ini Pak. Apalagi kurang, apalagi coba. Ya. Nah, makanya kita sadar ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak membawa manfaat atau bisa jadi ada faktor dosa, cepat-cepat akhiri dengan astagfirullahaladzim. Berapa Pak? 3 ya. Nah, catat Pak baik-baik. Kemudian yang keempat, warabi'u idza arada ayyaqula af'alu godan kaza. Ya, apabila ia ingin mengatakan, misalnya berjanji nih satu pertemuan atau perjanjian bisnis, ya, lalu besok, gitu kan ya, besok ada jaminan umur? Tidak ada, makanya fayaqul ala asarihi insyaallah. Ya, di ujung kita saya siap melakukannya besok insyaallah. Jadi ada betul, ada terselip kalimat apa? Insyaallah. Karena nggak ada yang tahu siapa yang menjamin kita umur kita sampai kepada besok. Jangankan seminggu, jangankan sebulan, besok aja atau pulang dari sini aja nggak ada yang menjamin, betul ya? Nah, jangan lagi kita berasumsi kalau insya Allah itu udah pasti. Oh, bukan begitu. Tapi sebagai orang yang beriman, semua itu menyerahkan kepada Allah. Manusia hanya punya rencana, hanya punya usaha, begitu kan ya? Nah, tapi apa? Allah yang menentukan. Saya sudah dijadwal sama Ustadz Muhlisin ini 2 tahun yang lalu. Ustaz, khutbah di Al-Husna Idul Adha, insyaallah catat. Sudah waktunya, saya kena COVID. Kemarin itu Pak, saya lagi pas mau minta pulang sebetulnya pas Idul Adha itu, tapi belum tuntas bilangnya. Pak, suratnya nggak keluar, harus tuntas dulu bilang. Begitu kan ya? Padahal saya sudah sehat di hotel itu, menikmatin aja, begitu kan ya? Tapi sudah nggak bisa waktu itu. Ya, lagi pula kan waktu itu kan masa-masa ini sebagian memang ada yang nggak melaksanakan. Ya, saya juga ada masa-masanya pendidikan Pak, pendidikan kesabaran. Jadi saya lulus kemarin itu titel saya bertambah jadi LC, lulus COVID, ya, lulus Corona. Saya nggak pernah ke Yaman tapi dapat LC gitu kan. Ya, lulus Corona. Nah itulah ada rencana, tapi Allah lah yang menentukan. Ya, makanya kalau kita mau melaksanakan apapun, insya Allah. Ya, Pak, kebetulan kerjaannya pemborong. Minggu depan, bulan depan, siap mengerjakan rumah saya, siap, insya Allah. Begitu kan ya? Jadi kita ini jangan melupakan insya Allah ini. Gak ada jaminan umur, gak ada jaminan kesehatan. Semuanya adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Pak. Berapa tuh? Hitung Pak. Nah gitu, jadi belajar lagi matematika. Kemudian yang kelima, wal khamisu istidastaqbalahu makruh. Istidastaqbalahu menghadapi makruh. Kalimat yang mustaqbilal, istaqbala yastaqbilu istiqbalan, bahwa mustaqbilal kiblati. Kalau salat gitu ya, menghadap ke kiblat. Kita dihadapkan dengan makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci.
Bisa jadi dibenci itu karena memang ya dibenci sama Allah karena diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Atau perbuatan yang makruh itu paling tidak ya Allah tidak senang lah. Ya, menjauhi itu ada yang haram kan, ada yang makruh begitu kan ya. Nah, makruh itu ya sebetulnya tidak menjadi dosa tapi Allah gak senang. Jadi lebih wabil aula istinabuhu ya. Lebih utama menjauhinya gitu kan ya. Itu makruh. Ya, asalnya begitu. Atau bisa dimaknai makruh itu kemalasan-kemalasan. Malas ke masjid, malas baca Quran, gitu kan ya. Pokoknya yang namanya berbau kebaikan itu kan penyakitnya umumnya malas Pak ya. Betul ya? Ya, makanya memerangi kemalasan itu termasuk jihad Pak. Jihad memerangi kemalasan itu malah berat juga Pak. Karena musuhnya di diri kita. Begitu kan ya, di diri kita. Itu termasuk jihad. Memerangi kemalasan. Dihadapkan dengan kemalasan. Malas bangun sholat tahajud, malas sholat berjamaah, malas baca Quran, malas pengajian. Atau dihadapkan dengan ada teman kerjaannya cuma ngajak judi, ngajak mabuk, begitu kan ya. Pokoknya sesuatu yang tidak ada keriduan Allah di dalamnya. Nah kita sebetulnya dihadapkan dengan yang begitu itu kan dibenci itu oleh agama begitu kan ya. Tapi kita apa daya upaya ini? Kita ini menjauh ini semua. Kadang-kadang kita ini lemah tanpa ada bantuan Allah. Begitu kan ya? Nah, maka ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang demikian, maka jangan lupa ucapkan la haula wala quwata illa billah. Bapak males nih mau berjamaah nih. La haula wala quwata illa billah. Gitu kan ya, sambil agak ditekan Pak, la haula wala quwata illa billah, kan harus ada usaha juga gitu kan ya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Ya, kita ini apa daya Pak, digerakkan oleh Allah, kasih kekuatan dan sekuat fisik apapun Pak. Kalau Allah melemahkan, kasih COVID, loyo Pak. Orang dapat dulu itu wafat, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Anggota kita di paguyuban Parahyangan, sehingga waktu ada pawai budaya, dia jadi pemeran Prabu Siliwangi. Kan salah satu ciri khas Bandung ini kan Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi kan kalau ada lihat di filmnya itu kan gitu kan ya, loh yang lemes juga meninggal wafat. Jadi tidak ada daya upaya manusia ini, jangan karena fisiknya kekar kuat lalu kita sombong, sudahlah, virus tidak masuk ke tubuh saya, begitu kan ya. Makanya jangan terlalu meremehkan, jangan juga terlalu takut Pak. Takut itu hanya kepada Allah, tapi juga jangan meremehkan, karena juga makhluk Allah. Siapapun atas kehendak Allah, ya kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa mengenai. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, kalau sudah ditentukan kepada siapapun bisa mengenai, begitu kan ya. Nah, makanya kita pertengahan aja sebetulnya menyikapi COVID ini. Jangan terlalu takut berlebihan, ya. Karena apa? Munculnya kecemasan. Mau ini takut, ini takut, ini takut. Tapi juga jangan terlalu meremehkan. Oleh sebab itu kalau ada himbauan protokol kesehatan selagi baik, ya laksanakan aja. Ya, dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah tidak terbebani Pak. Ya, nah ikhlas aja ya. Kalau suruh pakai masker ya yang baik-baik ya. Kita juga kadang-kadang nggak COVID juga kalau lagi musim kemarau ada debu apa kan bagus pakai masker begitu kan ya. Ya biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Nah itu pemerintah itu ya pasti atau medis itu menganjurkan ya sesuatu untuk kebaikan kita semua begitu kan ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya itu pasti itu di atas dasar untuk kemaslahatan bersama, gitu kan ya. Cuman kadang-kadang kita ini terlalu hati sama pemerintah, seolah-olah apa yang disarankan itu jelek, begitu kan ya. Nah, akhirnya apa? Ya begitu. Jadi oleh sebab itu kita berpikirlah yang baik-baik. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Yang keenam,
yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keenam, apabila terkena musibah di dalam dirinya. Kena Covid musibah enggak Pak? Musibah. Begitu kan ya? Yang wafat enggak usah khawatir. Biar enggak memelihara jenazahnya, syahid. Kita mah belum tentu syahid Pak. Kadang ada orang resah kayak apa ya? Saudara saya kena Covid, tidak bisa dibawa ke rumah, tidak bisa memandikan, tidak bisa mengapani. Kita hanya bisa mengantar. Kalau ngantar kan boleh Pak, tapi ngurusin kan, diurusin dari sana kan. Tidak usah dipikirkan Pak. Insya Allah husnul khotimah itu. Yang terkena wabah itu syahid. Kita yang belum tentu. Begitu kan ya? Nah, kena musibah yang penting dikembalikan kepada Allah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hartanya hilang, kena kebakaran, kena banjir. Kemarin Pak, ternyata Balikpapan sampai diberitakan di televisi nasional ya, banyak banjir Pak. Hujan hampir seharian ya, mulai malam, gitu kan ya. Ya alhamdulillah sekarang pagi ini berkah kita kuliah subuh udah hujan. Gitu kan. Pak kemarin subuh hujan Pak, banjir Balikpapan. Ada yang tergenang ya, mungkin bisa jadi sebagian daerah itu ada yang longsor ya, kalau kemarau kebakaran hilang, pokoknya diuji hartanya, kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya yang meninggal saja Pak, innalillah itu. Kita kena sakit, innalillah. Kita kena PHK, innalillah. Dagangnya bangkrut, innalillah. Gitu kan? Ya innalillah. Ini semuanya asal gak bekerja jadi bekerja. Dicabut lagi sama Allah, ya kembali kepada Allah. Asal juga dari Allah. Ya, yang sehat, sakit. Sehat lagi ya alhamdulillah. Begitu kan ya? Ya kalau meninggal juga, ya itu kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Pak. Ya. Dalam Al-Quran kan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila terkena musibah ia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan akan kembali pula kepada Allah. Yang terakhir, wasabiqu la yazalu yajri ala lisanihi fi ana'il lail wa atrafin nahar la ilaha illallah. Yang ketujuh, tidak henti-hentinya ya berjalan di atas lidahnya ya fi ana'il lail, di pertengahan malam, wa atrafin nahar, di penghujung siang ya, siang malam selalu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu bukan hanya sekedar tulisan Pak. Ya, apalagi tulisan itu ditulis di suatu benda enggak terjaga, keinjak-injak, masuk ke comberan, begitu kan? La ilaha illallah itu yang terpenting itu ya diucapkan, diiktiqadkan, diamalkan ajarannya. Begitu. Ya, itu yang terpenting, Pak. Bukan hanya sekedar sebuah simpul la ilaha illallah, tapi ajarannya, alaknya enggak sesuai dengan la ilaha illallah. Mencederai makan itu, Pak. Mengkhianati kalimat la ilaha illallah itu. Ya, la ilaha illallah itu yang terpenting. Pertama sering diucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Itu Abdul Zikri loh Pak. Abdul Zikri la ilaha illallah. Seutama zikir itu la ilaha illallah. Ya, apalagi dalam hatinya Pak. Di hadis riwayat di Sahih Bukhari dijelaskan ketika penduduk surga udah masuk surga, penduduk neraka udah masuk neraka. Lalu Allah memanggil malaikat Malik. Ya Malik, ta'al, Malik sini. Labbaik ya Allah. Ada perlu apa ya Allah memanggil hamba, kata malaikat Malik. Itu bajingan-bajingan tengik, ya, koruptor-koruptor, penjahat-penjahat udah masuk neraka, udah. Ya, udah masuk semua, udah ya Allah. Sekarang kamu masuk. Hah? Saya masuk. Mau apa ya Allah? Cari orang yang di dalam hatinya ada imannya, tersirat la ilaha illallah, angkat. Pak, la ilaha illallah Pak. Masuk malaikat Malik, korek-korek, repot juga udah pada gosong Pak. Tapi kelihatan di mukanya, oh ini ada la ilaha illallah ini kan ya, diangkat. Ini pentingnya la ilaha illallah Pak. Mungkin sholat kita kurang, puasa kita banyak bolongnya, begitu kan? Sholat banyak bolongnya, puasa banyak kurangnya, sedekah banyak gak dikeluarkan ya. Tapi la ilaha illallah itu harus terbawa sampai kepada mati. Hidup la ilaha illallah, mati pun harus membawa la ilaha illallah.
Ucapkan, ikutkan, amalkan dalam kehidupan kita. Ya, ini baru ucapannya udah luar biasa ini. La yazalu yajri ala lisani fi ana'il lail wa atrafi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya ketika menjelang azalnya, menjelang wafatnya, menjelang kematiannya mengucapkan la ilaha illallah, ya, ucapannya akhir ucapan ini, dakhalal jannah, dipastikan orang itu masuk surga. Tapi tidak semudah itu, Pak. Kalau orang tidak terbiasa, dituntun pun susah, apalagi gak ada yang nuntun. Tapi kalau udah biasa orang pasti lancar menghadapi sesuatu apa dia akan tapi hatinya selalu bergemuruh la ilaha. Ucapan itu kan ada ucapan lidah, ada ucapan hati. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, selalu membaca kalimat la ilaha illallah. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Hah? Oh boleh, ya silakan. Saya sering suka dengar kita ada orang itu, seseorang itu kalau ada diundang misalkan diundang, dia selalu mengucapkan insya Allah. Tapi ternyata dia tidak ada ujur, di rumah santai-santai saja, tidak datang. Itu gimana itu hukumannya? Hukumannya dosa, Pak. Karena insya Allah itu bukan berarti untuk melalaikan, gitu kan ya. Tetap aja kan, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu 3, ya. Tidak haddasa kadzaba. Apabila berbicara ia berdusta. Wa idza tumina khana, apabila dipercaya ia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ia mengingkari. Ya, insya Allah itu kan hanya sekedar, ya, itu ucapan kita orang beriman, bukan menjadi alasan kita tidak datang. Ya, sehingga kalau ya, maka apa? Maka itu tidak tidak berdosa. Ya. Tapi kalau kita udzur syar'i, ya, kemudian kita tidak mengucapkan insya Allah, kemudian kita ini ada udzur tidak bisa datang. Nah, ini kan kita ini sebagai orang-orang yang beriman berarti tidak mengakui peran Allah dalam hidup ini, seolah-olah kita ini menjamin kesehatan, menjamin apa itu umur, dan itu semua jaminan Allah. Jadi pengertiannya, pemahamannya jangan keliru, Pak. Jangan kalau sudah insya Allah ini bahkan insya Allah mau datang, kan udah insya Allah. Nah, kisah di masyarakat itu seolah-olah kayaknya begitu. Nah, ini sepertinya harus diluruskan, Pak. Ya, jadi insya Allah itu bukan berarti kita sudah melalui WA baru. Ya saya kadang juga gitu kan ya, beberapa kali begitu. Akhirnya saya WA lagi, ya mohon maaf, ya ternyata karena terlalu lama gitu kan ya, undangannya udah kelewat waktunya gitu kan ya. Nah disampaikan itu kan, mau tidak mau namanya juga uzur lupa atau uzur sakit atau yang lain. Jadi perlu dicatat ya Pak ya, insya Allah bukan untuk menjadi alasan ya untuk melalaikan janji itu atas ketentuan Allah. Manusianya punya rencana, tidak ada jaminan umur, tidak ada jaminan kesehatan, itu Pak ya, sebagai tanda orang yang beriman tadi. Dan itu bagian daripada apa namanya tadi, amal soleh ya, amal soleh kebaikan. Salah satunya adalah membiasakan diri mengucapkan insya Allah. Jadi kalau Bapak misalnya ketika berjanji itu pakai insya Allah, dapat pahala juga Pak ya, dapat pahala. Tapi dengan catatan tadi jangan Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.